yang wanita. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kehidupan sahabat begitu mudahnya terbentuk. Kehidupan sahabat begitu mudah terbentuk. Dengan sebab apa hadirin yang mulia? Ketika mereka beriman, mereka faham hadirin yang mulia, Nabi SAW pahamkan mereka bukan hanya untuk ibadat, tetapi Nabi sertakan mereka, Nabi tarbiyah mereka bahwa mereka juga bertanggung jawab untuk ajak orang kepada Allah Ta'ala. Sehingga kehidupan sahabat terbentuk. Dan puncaknya hadirin yang mulia, puncaknya Nabi SAW wafat dalam keadaan semua sahabat telah menjadi da'i dan mubaligh. Semua sahabiah telah menjadi da'iyah dan mubalighah. Inilah keadaan para sahabat pada saat ditinggal yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Nabi mengirim jamaah dan Nabi bersama ada dalam jamaah, disebut ghazwah. Terkadang Nabi mengutus jamaah tapi Nabi tidak bersama dengan jamaah, ini disebut sariyah. Maksudnya apa hadirin yang mulia? Nabi mau fahamkan para sahabat bahwa sesungguhnya apa yang mana Allah Ta'ala utus pada Nabi untuk perkara itu, nah untuk itu juga sebenarnya kalian disiapkan sebagai umat akhir zaman. Dan inilah sebenarnya hadirin yang mulia kemuliaan umat ini. Kalaulah kita mau ukur, bandingkan dengan kekuatan ibadat dengan umat-umat terdahulu, kita kalah. Usia kita pendek, ibadat kita sedikit, itu pun dengan ghaflah. Belum lagi ibadah kita penuh dengan cacat karena memang tidak sempurna ilmu kita. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan umat ini adalah dalam tanggung jawab kerja dakwah. Nabi alaihi salatu wassalam tidak diwafatkan oleh Allah Ta'ala sebelum seluruh para sahabat telah difahamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa mereka bertanggung jawab untuk menjadikan kerja Nabi sebagai kerja mereka. Karena apa hadirin yang mulia? Allah tetap harus akan disembah sampai hari kiamat. Allah lah zat yang layak untuk ditaati, dipatuhi, diimani, diyakini, dita'alluqi. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah telah menjadi ketetapan Allah, adalah merupakan khatamun nabiyyin. Setelah kewafatan Nabi tidak ada Nabi lagi. Berbeda dengan masa-masa terdahulu, wafat satu Nabi, diutus Nabi lain, wafat Nabi, diutus Nabi lain. Tetapi setelah kewafatan yang mulia baginda alaihi salatu wassalam, maka tidak ada lagi Nabi diutus ke permukaan alam ini. Orang yang mengaku jadi Nabi dia murtad, orang yang membenarkan adanya Nabi setelah Nabi juga murtad. Orang yang membenarkan, ada orang mengaku jadi Nabi, kita ikut-ikutan membenarkan dia, maka itu pun murtad hadirin yang mulia. Tidak ada lagi Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin. Masjid-masjid kosong, orang Islam buta huruf, anak-anak durhaka. Kehidupan menjadi hancur, akhlak menjadi rusak kembali seperti binatang buas. Orang-orang soleh minta kepada Allah, ya Allah turunkan Nabi untuk buat islah umat ini. Habis air mata, kering air mata, keluar air mata darah, kering air mata darah, keluar air mata nanah, kering air mata nanah, keluar mata dari kelopaknya. Allah Ta'ala tidak akan turunkan lagi Nabi ya. Kerja yang dulu dibuat oleh Nabi, yang dengan kerja itu umat diperbaiki oleh Allah, kerja itu sekarang sudah Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi. Inilah yang ulama kita kehendaki sekarang untuk kita fahami. Hari ini kita faham, setelah kita beriman kita hanya tanggung jawab kita adalah ibadat. Tidak ada yang mulia. Sebagai hamba Allah Ta'ala kita ibadat. Dan hadirin yang mulia, sebagai umat yang mulia baginda alaihi salatu wassalam, kita bertanggung jawab untuk juga buat kerja dakwah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang usaha dakwah telah bergerak di seluruh dunia. Kalaupun hari ini kita tidak ambil bagian dalam kerja dakwah, maka hadirin yang mulia, agama ini sebenarnya tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kerja pada agama.
Kerja agama tidak butuh kepada kita, kita yang butuh dengan kerja agama. Dakwah ini tidak hajat kepada kita, kita lah yang hajat kepada dakwah. Hadirin yang mulia, Allah Ta'ala sendiri katakan, apabila kamu buat dakwah, kamu sampaikan kebaikan, Allah Ta'ala akan islah kehidupan kamu. Kita boleh rasa dan kita sendiri telah merasakan bagaimana kehidupan kita sebelum kita buat kerja dakwah, dan bagaimana Allah Ta'ala bentuk kehidupan kita setelah kita buat kerja dakwah. Allah Ta'ala ubah kehidupan kita. Hadirin yang mulia, tadinya berat ibadah jadi mudah jadi ibadat. Kalau tadi kita dalam ibadat telah merasa jadi orang yang ahli ibadat, tetapi setelah kita buat dakwah, kita seakan-akan dulu belum lagi ibadat. Walaupun kita sudah dalam amal, baru kita sadar ternyata selama ini kita belum lagi beramal sebagaimana yang Allah minta. Apabila kita buat kerja dakwah, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanamkan mahabbat kepada umat, sayang kepada umat. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mencintai umat ini adalah bukti mencintai yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bohong besar, dusta besar orang mengaku mencintai Nabi tapi tidak mencintai umat. Karena sudah menjadi kaidah dalam bercinta, kita akan mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Kita akan mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qais adalah satu orang laki-laki yang sangat mencintai Laila. Di kalangan para ulama ini cukup terkenal syair-syairnya dan dihafalkan. Dia pernah begitu baik sekali dengan seekor anjing. Dia mandikan, dia beri makan istimewa. Waktu dia banyak dengan seekor anjing, memberikan khidmat yang berlebihan dengan seekor anjing, sehingga orang mencaci maki dia, mencela dia. Apa-apaan kamu anjing seperti ini? Berapa banyak waktumu habis untuk anjing ini? Biaya berapa habis banyak untuk anjing ini? Maka ini Qais katakan, janganlah aku dicaci maki dengan sebab anjing ini. Aku buat seperti ini karena aku pernah melihat sekali anjing ini lewat di halaman rumah Laila. Hanya sebab anjing ini pernah lewat sekali di halaman rumah Laila, maka walaupun dia anjing, maka Qais ini jadi berkhidmat kepada anjing ini. Kalaulah kita mencintai umat, kalaulah kita benar mencintai Allah, kalaulah benar kita mencintai yang mulia baginda alaihi salatu wassalam, walaupun kita melihat orang ini ahli maksiat, jauh dari masjid, sekujur badannya bertato, 60 tahun gak pernah bisa wudhu sampai sekarang, tetapi kita pernah dengar bahwa dia pernah ucap la ilaha illallah, maka kita akan mencintai dia karena keislamannya, dan kita akan menghargai keislamannya. Hadirin yang mulia, kita tidak akan menyia-nyiakan keislaman yang ada dalam hatinya. Kita tidak akan menganggap remeh dengan kalimat yang ada dalam hatinya. Akan mudah bagi kita untuk ikram kepadanya, mudah mengunjunginya, mudah menjabat tangannya, mudah berbuat ihsan kepada mereka, bawa mereka pada ketaatan, jemput mereka ke masjid dengan diri dan harta kita. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena selama ini yang kita cintai bukan Nabi, yang kita cintai selama ini adalah diri kita sendiri, sehingga berat kita meluangkan waktu untuk jumpa umat. Kata ulama kita, yang menjadi sebab kita berat akhirnya bergerak menjumpai umat, berat untuk ihsan kepada umat, berat kita untuk korban harta untuk umat, karena yang kita sayang itu diri kita, bukan Rasulullah. Kalaulah yang kita sayangi adalah Rasulullah, akan mudah kita jumpa umat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kematian datang, sebelum pertemuan dengan Rasulullah akan terjadi, mana Rasulullah akan tanya kepada kita, apa yang kamu buat sepeninggalku dari dunia ini? Apa yang kamu buat setelah kewafatanku dari dunia? Apa yang kamu buat? Sebelum pertanyaan ini di hadapan Allah, dihadapkan oleh Nabi kepada kita, sebelum kematian datang, sebelum jumpa Rasulullah, hadirin yang mulia, maka cepat-cepat kita buat keputusan. Kita fahamkan diri kita. Jangan mati hadirin sebelum kita faham bahwa dakwah dan tabligh yang mana dulu
dahulu dijadikan sebagai kerja Nabi, ini menjadi kerja kita. Dan disinilah sebenarnya letak kelebihan umat ini, kemuliaan umat ini, keagungan umat ini. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan kaum-kaum terdahulu ada sedikit saja ambil bagian dengan kerja nubuah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mulia.